mau ditanyakan tentang saya terlebih dahulu dari perkenalan saya? Tidak ada ya? Oke. Nah, jadi teman-teman, amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 35 ayat 3, menyatakan bahwa kurikulum pendidikan ini nih, salah satunya adalah Pancasila yang harus diajarkan. Kalau dalam istilah saat ini tuh sebetulnya bukan lagi mata kuliah umum, tapi kita masih menggunakan istilah mata kuliah umum ya teman-teman ya. Nah, kita itu bisa dikatakan mata kuliah pembentuk kepribadian, teman-teman. Jadi, kepribadian seperti apa yang akan dibentuk sebetulnya? Yaitu kepribadian Pancasilais. Pernah dengar kepribadian Pancasilais? Enggak, Pak. Nggak pernah, yakin. Nggak pernah nonton TV berarti ini. Kalau orang-orang kayaknya sering banget tuh nyebut-nyebut kepribadian Pancasilais. Ada yang belum pernah Kenapa? kepribadian Pancasilais? Secara umum sebetulnya pengertiannya adalah kepribadian Pancasilais adalah kepribadian yang mengamalkan ya, mengamalkan sila-sila secara fundamental dari sikap bermasyarakat, manusia, agama dan seterusnya gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sikap Pancasilais ya. Nah, salah satu mata kuliah pembentukan pribadian ini tidak hanya Pancasila, nanti juga ada namanya pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia dan agama. Dan menurut UU nomor 20 2003, sistem pendidikan nasional itu ada pendidikan kewarganegaraan juga ya, yang wajib diberikan di setiap jenjang perguruan tinggi. Ada yang tahu nggak perbedaannya pendidikan kewarganegaraan sama bela negara? Pernah dengar nggak pendidikan bela negara? Ada yang tahu? Hah? Aduh, kok jadi lemes nih? Awal-awal udah bagus banget nih. Tahu Pak? Coba Auliadi. Izin menjawab, Pak, untuk kepribadian bela negara ya, Pak. Salah satu kegiatan atau gebrakan yang diinisiasi oleh pemerintah untuk mengembangkan kepribadian Pancasilais terhadap generasi-generasi muda atau generasi emas untuk mempersiapkan sebagai tonggak atau tombak di saat Indonesia mencapai demokrasi bonus demografi 2045, Pak. Oke, itu kayaknya sudah ini banget ya. Jadi sebetulnya Auliadi luar biasa bagus ya. eh Pendidikan bela negara itu bagian dari Pancasila itu sendiri gitu ya, atau Pancasilais itu sendiri. Oke, Erik Maulana, coba sebelum saya jawab lagi. Erik Maulana. Pendidikan bela negara itu lebih simpelnya bisa dibilang menumbuhkan kesadaran siswa akan perannya sebagai generasi muda dan warga negara yang bertanggung jawab. Itu aja Heeh. sih, Pak. Oke, Untuk untuk melindungi kepentingan pembangunan negara dan lain-lain gitu, Pak. betul, luar biasa. Rifkah Syanur, Mungkin kalau dari saya, dari pendidikan Pancasila sendiri itu, kalau Pancasilanya ini kan lebih menekankan terhadap nilai-nilai yang diajarkan ya Pak. Nah, kalau pendidikan bela negara ini lebih ke ruang lingkup yang dimana kita bisa ngeimplementasi nilai-nilai Pancasila tersebut gitu Pak. oke. Oke, untuk ketua kelasnya saya ingatkan juga ya, nanti di setiap perkuliahan akan ada pertanggungjawaban dari ini juga yang diwakilkan oleh ketua kelas. Mohon nanti di screenshot juga ya setiap perkuliahan kita ya. Baik, Pak. Oke. Jadi sebetulnya pendidikan bela negara itu teman-teman berangkat dari hubungan manusia ke negara ya. Sila ketiga, itu Tiga, ya. Pak. Kesatuan Indonesia tadi. Nah, sikap yang ditimbulkan adalah bagaimana kita melakukan sikap Pancasilais tadi agar kita em, melakukan kegiatan suatu persatuan Indonesia itu tadi. Jadi bela negara merupakan apa namanya pendidikan
yang fundamentalnya itu dasarnya dari Pancasila. Sedangkan kewarganegaraan itu adalah bagaimana hubungan kita ke negara dan pemerintah. Gitu ya prosesnya, bagaimana kita sebagai warga negara yang baik, dan seterusnya. Ya, nah secara mata kuliah umum atau mata kuliah pembentuk kepribadian, Pancasila itu kedudukannya yaitu kita mempunyai visi dan misi gitu ya. Visi dan misinya itu yaitu pertama adalah pengetahuan itu sendiri tentang Pancasila secara umum. Kedua adalah sikap atau attitude gitu ya. Attitude. Jadi sikap teman-teman tuh diharapkan ketika misalnya nanti mata kuliah Pancasila ini mempunyai sikap yang Pancasilais tadi teman-teman. Yang mengamalkan Pancasila itu sendiri. Dan kemampuan melakukan Pancasila itu sendiri. Ya. Jadi mungkin nanti kita akan ada track dari 1 sampai UTS itu akan ada ujian di tengah semester UTS-nya. Lalu setelah itu nanti akan ada tetap materi dan perkuliahan. Dan di akhir perkuliahan kita nanti akan ada project. Ya, nanti kita mungkin tidak ada UAS teman-teman. Namun kita mungkin akan membuat video atau project tertentu gitu ya. Di mana kita akan mengamalkan dari sikap-sikap Pancasila itu sendiri. Oke. Nah, ini secara umum Pancasila adalah mata kuliah umum atau mata kuliah pembentuk pribadian yang bertujuan untuk melakukan pemahaman, penghayatan gitu ya terhadap Pancasila sebagai upaya dalam mengembangkan karakter tadi ya teman-teman ya dan menjadi warga negara yang Pancasilais dan membentuk keterampilan mahasiswa agar menjadi warga negara yang mampu berkontribusi dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Ini tujuannya teman-teman mengenai dari ideologi itu sendiri dari Pancasila. Lalu ini mata kuliah wajib ya memang ya untuk pengembangan kepribadian dan seterusnya, implementasi dan seterusnya nanti teman-teman bisa baca dan saya share aja mungkin ya nanti ke Abdillah. Abdillah bisa WhatsApp saya nanti. Nah ini capaian kita teman-teman ya. Selain dari pemahaman konsep, kita juga akan menarik dari kajian sejarah bangsa itu sendiri. Bagaimana Pancasila itu terbentuk, sejarahnya seperti apa, ideologi bangsanya seperti apa, pemahaman dari filsafatnya bagaimana, pemahaman sebagai dasar nilai dan pengembangan ilmunya seperti apa, terus peran dan memudayakan dan implementasikan nilai-nilainya seperti apa, sampai dengan pemahaman logis dan kritis dan sistematis. Nah, teman-teman, strategi pembelajaran kita ini ya tadi ya, active learning, artinya teman-teman nanti akan lebih banyak interaksi ya, seperti yang tadi mungkin dari kolom chat, kita juga bisa berinteraksi melalui eh, diskusi dan seterusnya. Dan nanti juga akan ada namanya case method based project learning juga, di mana kita nanti akan membuat project di akhir dari perkuliahan kita ini sendiri. Nah, ini topik-topiknya teman-teman. Dari mulai pertemuan pertama kita membahas pengantar ini. Lalu kedua nanti kita minggu kedua sudah memulai perkuliahan membahas tentang Pancasila sebagai dalam kajian sejarah bangsa Indonesia ya. Jadi bagaimana suatu Pancasila itu terbentuk, bagaimana Pancasila itu dipahami, bagaimana saat eh, tokoh-tokoh kita gitu ya membentuk suatu Pancasila dan mempunyai pemahaman demikian gitu ya. Itu di bentuknya Pancasila itu ditulis sendiri dan disepakati 5 pasal dalam Pancasila itu sendiri. 5 sila ya. Maaf. Terus juga nanti akan ada Pancasila sebagai ideologi bangsa, sebagai dasar negara, sistem filsafat, sistem etika, sampai dengan dasar nilai pengembangan ilmu. Dan nanti akan ada UTS ya, karena memang di atasnya memang banyak teori. Dari teori pertama sampai nanti per teori ke-7 itu dijadikan UTS. Dan setelah itu nanti mulai kita setelah UTS itu banyak project base ya, project citizen juga yang akan kita lakukan. Dan dari situ juga nanti akan ada presentasi dari masing-masing teman-teman untuk apa yang sudah dilakukan dan pengamalan Pancasila apa yang sudah dilakukan dalam proyek-proyek di masyarakat itu sendiri. Nah, itulah yang nanti akan menjadi nilai dari UTS. UAS ya, sorry. Penugasannya nanti ada 3 tipe, teman-teman.
dari mulai tugas kelompok ya, nanti banyak ya tugas kelompok itu dari mulai setelah UTS biasanya kebanyakan. Lalu nanti juga ada tugas individu atau mandiri sampai dengan tugas project ya. Lalu kategori penilaian ini ya teman-teman ya, dinilai setelah 80 sampai dengan nilai 80 itu nanti nilainya adalah A, nilai mutunya 4 sama dengan lulus. Mungkin teman-teman ada juga yang 85 ya, baru A ya. Di Pancasila ini kita 80 sudah A, jadi saya harapkan bisa mendapatkan nilai yang baik. Lalu AB itu dari 75 sampai dengan 79, 70 74 itu B, 65 sampai 69 itu BC, 60 sampai 64 C, dan seterusnya ya sampai E. Oke, ini kriterianya teman-teman kehadiran dan kedisiplinan ya, serta keaktifan itu 10% dari nilai total keseluruhan nanti akan direkap. Lalu nanti akan ada tugas 25% nilainya, UTS itu 25%, serta nanti project base-nya ya, itu akan ada 40%. Nah, namun tugas-tugas itu dari kuis-kuis dan keaktifan teman-teman juga saya akan bisa masukkan di nilai tugas ya. Artinya teman-teman nanti bisa saja menambahkan nilai-nilai keaktifan tersebut di nilai tugas. Nah, ini buku yang digunakan dari dosen Pancasila kita, Ibu Nufika Ulfa, buku rujukan yang kita gunakan dalam materi perkuliahan di Pancasila itu sendiri. Ya, oke, ini referensi-referensi buku yang kita gunakan. Lalu ini referensi eh, tentang peraturan-peraturan Kemendikbudristek tentang perkuliahan di Pancasila. Nah, teman-teman, patut diperhatikan pula dari pendidikan Pancasila ini kita harus maksimal absensi itu 80% ya teman-teman ya. Artinya kalau misalnya 14 pertemuan itu tiga maksimal yang tidak hadir ya. Kalaupun sakit, kalaupun ada kendala tertentu, saya mohon dilampirkan dengan bukti-bukti tertentu yang nantinya bisa dikumpulkan dengan Abdillah ya sebagai ketua kelas kita. Gitu ya. Oke. Batas ini mungkin ada yang ditanyakan. Ini RPS kita teman-teman. Kurang lebih sama isinya dengan yang tadi. Di pertemuan kedua nanti tentang proses perumusan Pancasila dan seterusnya. Halo? Apa suara saya terdengar masih teman-teman?